Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Cornelius Kusmandio, peserta Laser CPNS Angkatan 45, Kabupaten Melinau, Provinsi Kalimantan Utara. Di podcast saya kali ini saya akan membahas tentang bela negara. Bela negara secara singkat dan sederhana merupakan sikap, ucapan, dan tindakan warga negara baik secara perorangan maupun secara bersama-sama untuk menjaga keutuhan dan kesatuan negara. Dalam mewujudkan hal tersebut, kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling menghargai perbedaan, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, gotong royong, sopan santun, dan rela berkorban demi kepentingan negara, dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama merupakan wujud dari bela negara. 5 contoh rasa cinta tanah air. Yang pertama, menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, bangga dengan produk-produk anak bangsa. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Yang keempat, menjaga kelestarian lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik. Yang kelima, menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Contoh implementasi sadar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kedua, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antar rekan kerja. Yang ketiga, memegang teguh prinsip netralitas ASN dalam setiap kontestasi politik, baik di tingkat daerah maupun nasional. Yang keempat, ikut serta dalam mensukseskan kebijakan pemerintah. Yang kelima, selalu taat membayar pajak. Wujud dari setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, berusaha mempelajari agar memahami makna Pancasila, nilai-nilai Pancasila, dan kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Yang ketiga, berusaha menghayati dan mengamalkan Pancasila. Yang keempat, menolak segala bentuk ideologi, paham, ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Contoh rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang pertama, membantu orang yang mengalami musibah. Yang kedua, mendengarkan masukan dan kritikan. Yang ketiga, selalu menambah wawasan dan meningkatkan kompetensi. Yang keempat, menghindari sikap egois dan masa bodoh. Kemampuan awal bela negara meliputi yang pertama, 1. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kedua, selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan sesuai dengan kemajuan iptek. Yang ketiga, selalu menjaga kesehatan fisik maupun psikis dengan pola hidup sehat serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, mengutamakan kepemimpinan berkualitas. Berikut ini merupakan deskripsi singkat tokoh yang menjadi role model dalam bela negara. Di sini saya mengambil tokoh pendidikan nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ia berasal dari keluarga bangsawan Puro Paku Alaman, Yogyakarta. Ayahnya adalah Kanjeng Pangeran Aryo Suryaningrat dan ibunya bernama Raden Ayu Sandiah. Kanjeng Pangeran Aryo Suryaningrat adalah seorang putra dari Paku Alaman III. Menjadi keluarga bangsawan membuatnya mendapatkan pendidikan yang berkecukupan. Raden Mas Suwardi Suryaningrat bersekolah di ILS, Sekolah Dasar Milik Belanda di Bintaran, Yogyakarta. Lulus dari ILS, Raden Mas Suwardi Suryaningrat masuk ke Quake School, sebuah sekolah guru di Yogyakarta. Suwardi Suryaningrat mendapat tawaran beasiswa kedokteran, tepatnya di sebuah sekolah dokter Jawa di Jakarta bernama Stovia. Sayangnya 4 bulan kemudian beasiswanya dicabut karena kesehatan Raden Mas Suwardi Suryaningrat kurang baik. Berkat tulisannya yang bagus, pada tahun 1912
Ia diminta mengasuh harian The Express Bandung. Tulisan pertamanya yang berjudul Kemerdekaan Indonesia. Puncak karir Raden Mas Suwardi Suryaningrat adalah saat menulis Als ik eens Nederlander was pada Buletin Bumi. Buletin ini dicetak 5.000 eksemplar dan menjadi terkenal di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena tulisan-tulisan beliau yang berupa kritikan dinilai sangat pedas. Akhirnya Raden Mas Suwardi Suryaningrat ditangkap dan diasingkan di Belanda. Pada tahun 1913, Raden Mas Suwardi Suryaningrat mendirikan kantor Berita Indonesia. Disinilah kemudian ia merintis cita-citanya untuk memajukan pendidikan masyarakat Indonesia. Saat berusia 40 tahun, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara, bukan lagi Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Begitu juga gelar bangsawannya tidak digunakannya lagi, karena ia ingin lebih dekat dengan rakyat. Pada tanggal 3 Juli 1922, ia mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa, suatu hal yang sangat berani pada waktu itu, karena Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang terkenal dalam dunia pendidikan adalah Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tutwuri Handayani, dan beliau menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pertama Republik Indonesia dan menjadi pahlawan nasional pada tanggal 28 November 1959. Nilai-nilai yang terdapat dari sosok Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah rela berkorban, yang kedua nasionalisme yang tinggi, yang ketiga berani, yang keempat sederhana, yang kelima merakyat. Pertanyaan: tuliskan tanggapan saudara tentang buku kerja BN atau Bela Negara. Menurut saya buku ini sangat lengkap dengan memberikan wawasan mengenai sejarah bela negara, makna bela negara, dan penerapan bela negara khususnya bagi ASN. Demikian pembahasan materi saya pada saat ini tentang bela negara. Kiranya materi ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.